Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah, Bu. Baik, ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Semoga baik yang sudah sarapan maupun yang belum sarapan tetap bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Nisrina. Hadir, Bu. Novia Nurul. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Amelsa Cahyadi. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya telah hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akan tadarus bersama terlebih dahulu. Baik, surat yang akan kita baca hari ini, surat At-Toha ayat 53, silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk membacakan terjemahannya. Siapa yang ingin membacakan terjemahannya, silahkan acungkan tangannya. Saya, Bu. Baik, kamu silahkan, Novia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Novia yang telah membacakan terjemahannya. Sebenarnya mengapa kita membaca surat At-Toha ayat 53 ini? Karena Allah telah menciptakan hamparan yang luas kepada kita manusia agar kita manusia dapat tinggal. Kemudian bahkan Allah juga menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenis, dan kita sebagai manusia harus mensyukurinya. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas beberapa jenis dari tumbuh-tumbuhan. Nah, karena kita hari ini merupakan pertemuan pertama setelah kita UTS kemarin, apakah ada yang tahu bab apa yang akan kita pelajari hari ini? Bab Kingdom Plantae bukan, Bu? Ya, betul sekali. Kita hari ini akan membahas tentang Kingdom Plantae. Plantae biasanya kita sebut sebagai tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan organisme yang sesungguhnya bisa menyesuaikan diri baik di darat maupun di air. Makanya kita biasa melihat tumbuhan baik itu di darat maupun di air. Kemudian ciri-ciri dari plantae atau tumbuhan ini, yang pertama ada organisme eukariotik, bersifat multiseluler, memiliki dinding yang terbuat dari selulosa, kemudian organismenya autotrof dan dia bereproduksi secara seksual dan seksual. Kemudian generasi sporofit dan gametofit. Nah, hari ini apa saja sih yang akan kita bahas tumbuhannya? Nah, hari ini kita akan membahas tumbuhan yang berpembuluh dan yang tidak berpembuluh. Yang berpembuluh ini kita akan membahas yang tidak berbiji. Di sini apakah ada yang pernah melihat lumut atau tumbuhan paku? Silahkan acungkan tangannya jika ada yang pernah melihat lumut. Oh iya, Bu. Saya tahu tumbuhan lumut itu ada di batu. Tapi kalau tumbuhan paku saya nggak tahu. Jadi tumbuhan paku itu memiliki bintik-bintik. Itu merupakan salah satu ciri-ciri umum dari tumbuhan paku. Nah, biasanya kita sebut sebagai bintil. Nah, sudah ada gambaran ya apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tumbuhan yang tidak berpembuluh. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, Bryophyta ini merupakan tumbuhan peralihan antara Cormophyta, yaitu tumbuhan berkormus atau sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya, dengan tumbuhan Talophyta atau tumbuhan yang tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kemudian berikut ini merupakan siklus hidup dari tumbuhan lumut. Yang pertama ada sel induk spora, kemudian ada sporogonium, ada spora,
ada protonema, kemudian menjadi tumbuhan lumut. Dibagi dua, ada kalau kita biasa sebut jantan dan betina, kalau di lumut ada archegonium dan antheridium. Nah, kemudian menjadi spermatozoa yang antheridium dan ovum yang archegonium, kemudian menjadi zigot. Kemudian Bryophyta memiliki 3 divisi, yaitu yang pertama ada Hepaticopsida. Divisi Hepaticopsida ini dia memiliki bentuk yang seperti lembaran-lembaran, dan di setiap lembarannya itu terdapat lekukan-lekukan, dan bentuknya itu seperti hati manusia. Kemudian divisi yang kedua ada Bryopsida. Dia memiliki ciri seperti bentuknya yang seperti daun, dan biasanya kita sering Bryopsida ini paling sering kita jumpai. Yang ketiga ada divisi Anthoceratopsida. Dia merupakan tumbuhan yang memiliki ciri bentuk seperti tanduk dan atau jarum. Dan dia ini memiliki keistimewaan yaitu bisa hidup di air. Makanya biasanya kita memanfaatkannya sebagai tanaman hias di dalam akuarium. Karena bentuknya yang seperti tanduk, kita menyebutnya lumut tanduk. Selanjutnya akan kita bahas ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, Pteridophyta ini biasa kita sebut tumbuhan paku atau pakis. Pteridophyta ini memiliki pengangkut atau kormus dan organ sejati, tetapi tidak memiliki biji. Dan tumbuhan paku ini biasanya beberapa ada yang dijadikan sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada siklus hidup Pteridophyta. Nah, sebenarnya siklus hidup Pteridophyta dengan Bryophyta ini sedikit mirip ya. Jadi kita bisa menghafalnya dengan lebih mudah, bisa memahaminya dengan lebih mudah. Siklus hidup Pteridophyta yang pertama ada tumbuhan paku, kemudian menjadi sporogonium, kemudian menjadi sel induk spora, menjadi spora, kemudian protalium, dan dibagi dua menjadi disebut jantan dan betina, namun di sini adanya archegonium dan antheridium. Dan menjadi sperma dan ovum menjadi zigot. Divisi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta juga memiliki 3. Yang pertama ada Lycophyta atau paku kawat. Lycophyta atau paku kawat memiliki daun yang bentuknya spiral dan kecil. Sporangiumnya terbentuk di strobilus dan muncul di ketiak daun. Dan batangnya yang seperti kawat. Yang selanjutnya ada divisi Sphenophyta atau paku ekor kuda. Pada Sphenophyta ini daunnya itu berbentuk kecil, tersusun dan tunggal. Sporangiumnya tersusun di dalam strobilus. Kemudian divisi yang ketiga dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ada biasanya kita menemukan ini paling sering kita jumpai, yaitu Pteridophyta. Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri yang bisa kita lihat, yaitu daunnya saat muda itu dia menggulung, namun saat sudah dewasa daunnya tidak menggulung. Kemudian sporangiumnya terdapat di sporofil. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, silahkan. Kenapa lumut hanya tinggal di tempat yang lembab, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa lumut itu hanya bisa tinggal di tempat yang lembab? Lumut tidak memiliki akar, namun lumut memiliki rhizoid. Nah, rhizoid memiliki struktur yang kecil sehingga dia memiliki kemampuan serap airnya terbatas. Sehingga membutuhkan tempat yang lembab yang memiliki banyak air agar rhizoid dapat menyerap air untuk memenuhi kebutuhan tumbuhannya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Alhamdulillah ya, karena Ibu rasa kalian sudah bisa memahaminya. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian secara berkelompok. Bentuk kelompok dengan teman sebangkunya ya. Kemudian Ibu akan memberikan tugas dan kalian diskusi. Kemudian setelah hasil diskusi sudah kalian dapatkan, maka salah satu dari tiap kelompok akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Diskusi. Baik, kita cukupkan dulu diskusinya. Salah satu dari tiap kelompok akan memaparkan hasil diskusi kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gambar yang tadi. Nah, bisa dilihat gambar pertama itu dia termasuk kelas Hepaticopsida yang memiliki habitat itu di tempat yang lembab, seperti kayak di gunung-gunung gitu. Terus gametofitnya itu dia berbentuk antheridium dan arkeologi yang terlihat seperti payung. Nah, untuk gambar yang kedua, dia itu termasuk kelas Bryopsida, memiliki tempat atau habitatnya itu di tempat yang lembab juga. Terus lumut ini udah bisa dibilang sebagai lumut sejati karena dia sudah terlihat akar, batang, dan daunnya. Terus yang ketiga itu termasuk kelas Antherocopsida. Dia ini memiliki habitat di tempat yang lembab juga, terus memiliki gametofit yang berbentuk gametofit yang mempunyai talus, terus berbentuknya itu cakram dengan tepinya bertoreh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang dipaparkan oleh kelompok 1 sudah sangat baik ya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok 2 untuk menambahkan apa yang belum dipaparkan oleh kelompok 1. Baik Bu, saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari gambar yang pertama yaitu hidup di tempat basah atau lembab. Lalu selanjutnya bentuknya seperti hati, termasuk kelas Hepaticopsida. Lalu kemudian termasuk lumut tidak sejati. Lalu dari gambar yang kedua, hidup di tempat basah atau lembab, termasuk kelas Bryopsida. Lalu sudah bisa dibedakan bagian batang dan daunnya. Baik, selanjutnya dari gambar 3 Bu, hidup di tempat basah, termasuk kelas Anthocerotopsida. Dan bentuknya seperti tanduk atau jarum. Lalu dinding sporogonium mempunyai stoma dengan 2 sel penutup. Alhamdulillah, ternyata sudah paham semuanya ya. Kita berikan aplaus dulu. Alhamdulillah, karena semuanya sudah paham dan jam pembelajaran kita hari ini sudah akan habis. Sebelum mengakhirinya, Ibu ada sedikit cerita. Jadi, ternyata lumut yang biasa kita pandang sebagai tumbuhan yang mengganggu, tumbuhan yang kotor, ternyata bisa dijadikan sebagai komponen dalam mobil listrik. Jadi startup mobil listrik asal Jerman membuat inovasi baru, yaitu menggunakan lumut sebagai penyaring udara dan ditaruh di dalam dashboard mobil listriknya. Dan ternyata lumut ini dapat menyaring sekitar 20% udara serta menjaga temperatur dan kelembapan di dalam mobil. Baik, karena kita sudah berada di akhir jam pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. 1 soal saja, coba kalian pikirkan inovasi baru yang ingin kalian lakukan pada dunia ini dari tumbuhan lumut ataupun tumbuhan paku. Silakan kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mari kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Minggu depan akan dikumpulkan. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.